Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam renungan harian pagi gereja kita, Gereja HKBP, untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kegiatan dan semua pekerjaan kita hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8. Demikian dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari Minggu yang lalu ibadah kita adalah ibadah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah senantiasa. Dan firman Tuhan sungguh menyapa kita untuk bisa bersukacita. Dan sukacita kita itu adalah ketika kita ditebus oleh Tuhan, ketika kita dianugerahkan kehidupan yang baru, manusia lama kita sudah ditanggung hukumannya di dalam kematian Yesus, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang selayaknya mati, tapi kita menjadi manusia yang layak untuk menerima kehidupan yang baru itu. Dan di dalam menjaga sukacita itu, di dalam mempertahankan kehidupan yang kita terima dari Tuhan itu, Tuhan mau supaya setiap kita tetap berjalan di jalan-jalan kehidupan itu. Itu sebabnya firman Tuhan juga hari ini kembali mau menguatkan kita untuk bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengetahui, memahami jalan-jalan kehidupan itu. Dan pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11, di mana nats kita ini masuk di dalam bagiannya adalah pasal yang bercerita tentang berbahagianya orang yang sudah ditebus,
Berbahagianya orang yang kesalahannya, yang pelanggarannya tidak diingat, tidak dihitung-hitung oleh Tuhan, tetapi yang dosanya ditutupi dan diampuni oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidupnya sudah diperbaharui, hidupnya sudah diampuni, hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus berjalan di jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya kebahagiaan itu akan sempurna ketika kita yang ditebus juga memahami, juga mengenal, juga mengetahui. Dan inilah anugerah yang juga dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi kita tidak meraba-raba jalan mana yang harus kita jalani. Kita tidak mencari-cari jalan mana yang harus kita lalui supaya kita tetap berjalan di jalan keselamatan itu. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Tuhan sendiri yang menunjukkan, Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang memberikan nasihat-nasihat rambu-rambu kepada kita, bagaimana kita harus tetap setia berjalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendirilah jalan itu, firman-Nya lah yang menjadi petunjuk-petunjuk kita untuk berjalan di jalan itu. Firman-Nya membantu kita untuk tetap setia, untuk tidak melenceng ke kiri, untuk tidak melenceng ke kanan, tapi firman-Nya menjadi petunjuk dan pengingat kita untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Di tengah banyaknya jalan-jalan kehidupan, di tengah banyaknya jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini, bahkan yang kadang nampaknya baik, tapi ujungnya menuju kepada kematian. Tapi pengajaran Tuhan, tapi jalan yang Tuhan tunjukkan dengan nasihat-nasihat sepanjang perjalanan kita menjalani jalan itu adalah berakhir kepada kebahagiaan. Dan sepanjang kita menjalani jalan yang diajarkan Tuhan itu, jalan yang ditunjukkan Tuhan itu, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Matanya selalu mengawasi dan melindungi kita, sehingga kita selalu berjalan di jalan di mana mata Tuhan tidak pernah tertidur, di mana mata Tuhan tidak pernah lelah sedikit pun untuk memastikan kita tetap setia di dalam jalan menuju kepada kehidupan itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, kalau kita sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, maka kita akan sampai ke akhir perjalanan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ini adalah berkat-berkat tambahan yang menyempurnakan berkat keselamatan yang kita terima, berkat penebusan, berkat pengampunan, berkat menjadi manusia baru yang diberikan melalui grace kepada kita yang kita terima di dalam iman. Tuhan tidak hanya menebus, Tuhan tidak hanya mengubahkan kita menjadi layak menerima manusia baru, tapi di dalam menjalani itu pun Tuhan mengajarkan kepada kita jalan itu, menunjukkan jalan itu, dan selalu memberikan nasihat-nasihat. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman-firman Tuhan yang kita dengarkan sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu adalah nasihat, itu adalah petunjuk, itu adalah ajaran-ajaran yang dianugerahkan Tuhan melalui perpanjangan tangannya, yaitu hamba-hambanya, yaitu anak-anaknya, yaitu pelayan-pelayan Tuhan yang Dia sudah pilihkan untuk tidak pernah lelah memperdengarkan firman-Nya kepada kita.
Mari kita kasih telinga kita untuk mendengarkan. Mari kita condongkan hati kita untuk mau mendengarkan nasihat dan petunjuk itu, ajaran itu. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu, jangan keraskan juga telingamu, supaya kita tetap berjalan sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan yang menjadi pandu dan petunjuk kepada kita. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Mazmur 32 di ayat terakhirnya, ayat 11, maka akan ada sukacita yang mendatangkan sorak-sorai bagi orang-orang yang sudah ditebus, karena di akhirnya juga dia akan menerima karunia yang indah dari Tuhan, yaitu boleh bersama-sama dengan Tuhan, boleh berkumpul dengan orang-orang jujur, orang-orang yang diselamatkan lainnya di tempat yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, lakukanlah pekerjaanmu, lakukanlah segala aktivitasmu sepanjang hari ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan panduan yang diberikan Tuhan. Dan ingatlah bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Oleh karena itu, tetap kerjakan pekerjaanmu dengan hati-hati. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah lelah memberikan pandangannya kepada kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu semua Dia ketahui. Maka lakukanlah dengan benar. Pikirkanlah sesuatu yang benar. Kerjakanlah kerjaan yang benar sepanjang hari ini. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyempurnakan hidup kita dengan sorak-sorai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan melanjutkan kasih setia dan anugerah-Mu dengan selalu mengajarkan kepada kami dan menunjukkan kepada kami jalan kehidupan, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Dan Engkaulah jalan itu. Dengan firman-firman-Mu Engkau menasihati kami, memandu kami untuk selalu setia di jalan itu. Tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, atau tidak berbalik kepada kehidupan yang lama, tapi melangkah ke depan, melangkah pasti menuju kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kehidupan yang kekal, di mana Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada para pahlawan-pahlawan iman yang sebelumnya. Sehingga kami juga boleh berkumpul dengan orang-orang benar, bersekutu dengan orang-orang jujur yang sudah menerima keselamatan itu kelak. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati segala aktivitas kami, sehingga segala yang kami lakukan sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran dan ajaran Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam sehat selalu. Amin. Horas.